Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin, pada kesempatan ini saya ingin bersharing pendapat tentang bendera tauhid yang saat ini ramai, masih terus diperbincangkan. Sebenarnya kalau kita mau netral, berpikir jernih bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini bukan punya siapa-siapa kecuali punya kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada akhir-akhir ini banyak pertentangan, i'tirad di mana-mana bahwa ini bukan bendera tauhid, ini bendera ISIS, ini bendera HTI. Mari kita berpikir jernih dan kita menarik benang merah yang ada di sekitar umat Islam mengenai perbandingannya, mengenai penilaiannya tentang bendera tauhid. Dulu tidak pernah dipertentangkan semacam ini bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu orang sangat memuliakan adanya bendera semacam itu dan bangga mengibarkan bendera itu. Sejak kapan bendera tauhid itu mulai dituding miring dan dianggap bukan lagi punya umat Islam? Sebenarnya ini adalah kesuksesan daripada perjuangan kufar untuk mengelabuhi umat Islam, untuk menjauhkan umat Islam daripada ajarannya, untuk menjauhkan umat Islam daripada identitas dan simbol-simbolnya. Bagaimana kaum kufar berupaya sekuat tenaga dengan cara apapun saja untuk menghancurkan Islam dari dalam. Bagaimana mereka mau menghancurkan Islam dari dalam? Caranya adalah bagaimana membuat citra buruk tentang Islam, kemudian diumbar ke seluruh dunia di depan publik. Ini adalah cara mereka. Mari kita mengambil sebuah contoh. Ketika orang ingin menghancurkan sebuah kerajaan, dia harus bisa menghancurkan dengan cara memasukkan orang-orangnya ke dalam sistem kerajaan tersebut. Yang pertama adalah dia harus menyamar. Bagaimana dia bisa duduk di dalam kerajaan itu dan bisa mengatur sistem yang berada di dalam kerajaan tersebut. Satu, sehingga orang menjadi percaya sepenuhnya dan mempercayakan berjalannya sistem kerajaan tersebut. Sehingga orang tersebut yang disusupkan, yang sudah masuk, apalagi mendapatkan kursi jabatan yang vital di dalam kepengurusan kepemimpinan itu, dengan mudah akan menghancurkan kerajaan tersebut. Cara kedua, ketika ini tidak sukses, menyusup dengan cara dia menjadi bagian daripada kerajaan yang akan dihancurkan, adalah bagaimana mengacaukan, mengkaburkan, istilahnya mencampur adukkan, sekiranya orang itu bingung. Bagaimana contohnya? Misalkan kita pakai topeng, orang menjadi kabur, ini siapa, tidak jelas. Tapi paling tidak ini sudah membuat bingung umat dan masyarakatnya. Jadi cara-cara seperti itu, cara-cara yang licik seperti itu sudah bisa kita deteksi sejak awal. Bagaimana ISIS didirikan oleh kaum-kaum kufar yang memusuhi Islam. Kalau kita berpikir jernih, kalau kita berpikir sehat, logika kita main, ketika ISIS itu muncul membawa bendera tauhid, dia pertama ingin mencitrakan dirinya bahwa dia itu adalah wujud daripada Islam. Dia adalah wajah daripada Islam. Tidak tanggung-tanggung malah. Bukan hanya la ilaha illallah yang dibuat sebagai simbol dan bendera daripada kelompok ISIS tersebut. Bahkan stempel daripada baginda Rasulullah SAW dia bawa sebagai bendera.
Sehingga orang melihat, oh ini adalah wajah daripada Islam. Setelah orang melihat dan tahu ini wajah daripada Islam, kemudian dia sudah mulai mengkoyak-koyakkan tatanan yang ada dalam Islam, kewibawaan Islam. Kemudian dia mencitrakan sebaliknya buruk sekali langkah dan tindak tanduknya. Apa salah satu contoh bagaimana orang ISIS kemudian membakar orang yang tidak sepaham dengannya. Dari sini kita sudah bisa memetik pelajaran. Dari sini kita sudah bisa melihat. Kalau orang awam, dia akan melihat, loh kejam sekali Islam. Itu bangsat sekali. Bagaimana manusia dibakar hidup-hidup. Tapi kalau kita bisa mempunyai dasar, kita punya pengetahuan yang cukup tentang Islam, bagaimana membakar orang hidup-hidup, ini sangat dikecam dan dilarang dan haram. Jangankan manusia, hewan pun di dalam fikih yang kita ketahui itu haram dimatikan, dibunuh dengan cara dibakar. Nah, kalau begini, ini ajarannya siapa? Betulkah ISIS ini benar-benar Islam? Dari sini. Kembali lagi tadi, kalau kita berpikir jernih, kita sudah bisa menerka. Pada akhirnya, pada ujung-ujungnya, nanti akan mencitrakan ISIS sebagai Islam yang benar, sebagai Islam yang ada sebenarnya, sehingga orang awam mulai takut dan ngeri dengan ancaman-ancaman ISIS tersebut, mencurigai satu sama lain, pesantren-pesantren ada teroris ini dan itu. Ini adalah sebuah pencitraan buruk kepada Islam itu sendiri. Anda ingin tahu hasilnya bagaimana? Hari ini banyak orang yang sudah mulai kepincut. Banyak orang sudah mulai terprovokasi. Banyak orang mulai terkontaminasi pemikiran satu sama lain bahwa melihat bendera la ilaha illallah ini adalah bendera ISIS. Di Islam tidak ada bendera seperti itu. Di Islam tidak ada bendera tauhid semacam itu. Yang ada itu benderanya ISIS dan benderanya HTI dan lain sebagainya. Padahal kalau kita tahu bahwa ISIS dan HTI lahirnya itu kapan? Lebih dulu mana dengan Islam dan Royah juga liwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas itu berbagai riwayat-riwayat disampaikan yang pasti kemungkinan besarnya itu ada kepada baginda Rasulullah, pada golongan kita, pada para sahabat, bendera itu ada di dalam Islam. Umpama kita sekarang berandai-andai, seumpama bendera itu betul-betul tidak ada, lalu apa salahnya ketika kita bangga dengan kalimat tauhid tersebut, dibuat sebuah bendera, diniatkan syiar dan dijunjung tinggi-tinggi bahwa bendera itu adalah bendera kebanggaan kaum muslimin. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya hidup dengan tauhid dan saya ingin mati dengan tauhid. Dibuat pajangan, dibuat kaligrafi, dibuat bendera, dibuat identitas apapun yang menjadi bagian daripada hidupnya, yang berhubungan langsung dengan kesehariannya, yaitu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa salah? Seumpama itu tidak ada, misalkan. Lalu kita sebagai muslim mendapatkan keinginan, mempunyai dianugerahi sebuah cinta dan betul-betul bangga dengan kalimat tauhid. Identitas sebagai seorang muslim, membuat bendera itu. Dibuatlah di rumahnya, dibuatlah di tempat kerjanya, dan di mana-mana. Jadi sampai di sini, mari kita berpikir jernih lagi. Jangan sekali-kali kita diadu domba. Kita bukan orang awam yang tidak tahu apa-apa, dan kita harus paham betul bahwa ini adalah sebuah permainan untuk mengucilkan umat Islam, meluluh lantakkan tatanan-tatanan keislaman, dan memfitnah besar-besar
adanya Islam di muka bumi ini. Maka saya serukan kepada saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita mawas diri, kita berpikir jernih bahwa bendera la ilaha illallah bukan benderanya siapa-siapa, kecuali bendera kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita hidup dengan la ilaha illallah, pekerjaan kita, kelakuan kita, sifat kita, sikap kita tidak lepas daripada la ilaha illallah, dan di akhir hayat pun kita berharap mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.